Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ragam metode pengembangan sosial emosi anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Kartika Putri, NIM 82. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan sosial emosional anak usia dini. Emosi adalah suatu keadaan yang terjadi di mana perasaan atau pikiran seseorang yang nampak pada perubahan biologis. Sedangkan perkembangan sosial menurut Harlock adalah perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan norma nilai. Jadi seseorang dikatakan berkembang emosinya jika ia sudah mampu menunjukkan tindakan yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Tujuan pengembangan sosial emosional pada anak usia dini salah satunya adalah agar pengembangan sosial emosional ini dapat menjadi dasar pengenalan berbagai jenis emosi dan cara menanggapinya. Selain itu, anak juga diharapkan mampu menjadi seseorang yang mengerti akan emosi yang dia alami dan mampu diterima oleh lingkungan sosialnya. Jika anak tersebut tidak memahami emosi yang ia miliki, maka anak akan kesulitan dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indikator keterampilan sosial emosi anak usia dini. Yang pertama, aspek kemampuan empati. Indikatornya yaitu tidak mengganggu teman, menyesal apabila berbuat salah, dan memberi tanggapan yang baik. Aspek yang kedua, komunikasi dan interaksi sosial. Indikatornya yaitu bekerja sama dengan semua teman, mau memulai berkomunikasi dengan teman, dan sopan dalam berbicara atau berperilaku. Aspek yang ketiga yaitu sikap terbuka. Indikatornya berperilaku jujur atau tidak berbohong, percaya diri, dan bersikap terbuka dan mudah menyesuaikan diri. Aspek yang keempat, perilaku membantu. Indikatornya yaitu berinisiatif menawarkan bantuan, mau membantu teman lainnya, dan mau berbagi. Yang kelima, aspek memahami diri. Indikatornya yaitu menyadari kekurangan dan kelebihan dirinya, mau mengekspresikan kemampuannya, dan mau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Aspek yang terakhir yaitu perilaku mau belajar. Indikatornya bersemangat dan terlihat senang belajar dan sekolah, serta mau terlibat dalam kegiatan sekolah. Perkenalkan, nama saya Okta Arina Manasikana, NIM 93. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pengembangan sosial emosi anak usia dini. Yang pertama, metode bernyanyi dan bermain musik. Metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan syair-syair yang dilakukan. Biasanya, syair-syair tersebut disesuaikan dengan materi-materi yang akan diajarkan oleh pendidik. Menurut beberapa ahli, bernyanyi membuat suasana belajar menjadi riang dan bergairah, sehingga perkembangan anak dapat distimulasi secara lebih optimal. Dalam jurnal Elizabeth, nyanyian adalah bagian dari musik. Nyanyian berfungsi sebagai alat untuk mencurahkan pikiran dan perasaan untuk berkomunikasi. Pada hakikatnya, nyanyian bagi anak-anak adalah sebagai bahasa emosi, di mana dengan nyanyian anak dapat mengungkapkan perasaannya, rasa senang, lucu, kagum, dan haru. Dengan demikian, bernyanyi merupakan suatu kegiatan yang sangat disukai oleh anak-anak. Secara umum, menyanyi bagi anak berfungsi sebagai aktivitas bermain daripada aktivitas pembelajaran atau penyampaian pesan. Menyanyi dapat memberikan kepuasan, kegembiraan, dan kebahagiaan bagi anak sehingga dapat mendorong anak untuk belajar lebih giat. Bermain musik merupakan bermain aktif bila anak menghasilkan musik dengan menyanyi atau memainkan sebuah instrumen hanya untuk kesenangan, atau mereka menggunakan musik sebagai pendukung beberapa bentuk kegiatan bermain lainnya seperti dansa. Dan sebaliknya, bila kegembiraan timbul dari mendengarkan musik yang dihasilkan orang lain melalui alat atau menyanyi, itu merupakan bentuk bermain pasif atau hiburan. Wangsa menjelaskan bermain musik membantu melatih konsentrasi serta daya ingat. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa alunan lagu akan menghilangkan rasa tegang, membuat suasana menjadi lebih menyenangkan sehingga tidak menghambat dalam menerima pelajaran. Yang kedua, metode bermain peran.
Metode bermain peran merupakan salah satu metode yang digunakan oleh pendidik di lembaga pendidikan anak usia dini dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan metode bermain peran, anak bisa mengembangkan berbagai aspek perkembangan, yaitu kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, dan seni. Metode bermain peran dapat meningkatkan kemampuan emosional anak. Melalui metode bermain, peran anak dapat mengungkapkan apa yang anak rasakan tanpa takut, malu, ataupun tekanan dari siapapun. Contohnya, pada saat melakukan metode bermain peran, anak bisa menyalurkan emosi yang ada pada dirinya. Misalnya, saat anak memerankan peran menjadi dokter, anak biasanya akan menjadi senang saat memerankan peran dokter karena dia bisa membantu mengobati orang sakit. Selain itu, metode bermain peran juga bermanfaat untuk aspek perkembangan lainnya, yaitu kepercayaan diri anak akan tumbuh dengan bermain peran. Anak akan menjadi percaya diri. Seperti saat anak memerankan peran dokter, anak akan merasakan senangnya menjadi dokter dan bisa mengobati orang sakit. Yang kedua, bahasa anak berkembang. Dengan memerankan berbagai peran saat melakukan kegiatan bermain, kosakata anak akan bertambah melalui skenario yang disediakan oleh guru. Selanjutnya, kreativitas anak akan berkembang. Melalui bermain, peran anak berimajinasi melakukan berbagai hal. Misalnya, anak menggunakan payung sebagai pistol-pistolan dalam kegiatan bermain. Selanjutnya, dapat memecahkan masalah. Pada saat anak bermain peran, anak dituntut untuk menyelesaikan masalah yang disajikan dalam skenario yang disediakan oleh guru. Dengan menyelesaikan masalah, maka komunikasi anak dengan temannya yang lain juga terjalin. Selanjutnya, ada peran guru pada saat melakukan kegiatan bermain peran. Di antaranya, memberikan peluang untuk anak bermain sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, sediakan alat bermain yang dibutuhkan oleh anak untuk bermain. Yang ketiga, pancing anak dengan pertanyaan sehingga anak bisa mengeluarkan ide. Yang keempat, jika perlu ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, guru juga memiliki peran pada saat melakukan kegiatan metode bermain peran. Yang pertama, membiarkan anak untuk bermain karena anak sangat menyenangi kegiatan bermain. Melalui kegiatan bermain, anak bisa mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Selanjutnya, mengamati aspek perkembangan anak. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak dan memberikan saran apabila ada suatu hal yang kurang tepat. Yang terakhir, guru memberikan kesimpulan dari hasil kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak. Perkenalkan, nama saya Denisha Fianda Wardani, NIM 94. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode bermain boneka tangan. Metode bermain boneka tangan adalah boneka yang digunakan dalam jenis kegiatan pendidikan bahasa. Tidak begitu mudah pelaksanaannya karena memerlukan keterampilan tertentu dari guru. Boneka tangan pada dasarnya memiliki karakteristik khusus. Dalam penggunaannya dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dengan media boneka tangan. Lebih lanjut dikatakan bahwa boneka tangan adalah tiruan dalam bentuk manusia atau hewan. Yang khusus cara menggunakannya yaitu dengan cara menggerakkan dengan jari-jari tangan seperti yang dipakai pada boneka si unyil. Ada baiknya jika kita memperhatikan ketentuan dalam melaksanakan kegiatan bermain menggunakan boneka tangan. Menurut Gunarti seperti hal-hal berikut. Yang pertama, hendaknya guru atau pencerita hafal isi cerita. Yang kedua, ada baiknya menggunakan skenario cerita. Yang ketiga, latihlah suara agar dapat memiliki beragam karakter suara yang dibutuhkan dalam bercerita. Misal suara anak-anak, suara nenek-nenek, suara ibu-ibu, suara binatang, dan lain-lain. Yang keempat,
Gunakan boneka yang menarik dan sesuai dengan dunia anak, serta mudah dimainkan oleh guru atau orang tua maupun anak-anak. Yang kelima, boneka yang digunakan bisa lebih dari satu, dengan jumlah maksimal 8 buah, dengan bentuk yang berlainan agar siswa tidak kesulitan menghafal tokoh cerita. Yang keenam, apabila menggunakan satu boneka, maka percakapan atau cerita yang dilakukan antara anak dengan boneka yang disuarakan oleh guru. Yang ketujuh, apabila menggunakan dua boneka, maka percakapan atau alur cerita dilakukan oleh kedua boneka tersebut yang disuarakan oleh guru atau orang tua dengan karakter suara yang berbeda. Anak menyimak percakapan dan jalan cerita yang disajikan. Yang kedelapan, penggunaan lebih dari dua boneka, maka percakapan atau jalur cerita dilakukan oleh kedua boneka tersebut disuarakan oleh guru atau orang tua dengan karakter suara yang berbeda agar jalan cerita terdengar indah dipermanis dengan alunan musik. Jadi, mencermati paparan di atas, yang paling penting dari penggunaan boneka tangan dalam kegiatan pembelajaran adalah setiap anak memperoleh pengalaman baru untuk meningkatkan kemampuan dalam keterampilan berbicara. Kegiatan bercerita melalui media boneka tangan, suasana pembelajaran juga lebih menyenangkan sehingga anak-anak tidak merasa bosan dan lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan bercerita. Kosakata berbicara anak juga akan lebih baik karena mendengarkan langsung cerita dari gurunya dengan metode bercerita melalui kegiatan boneka tangan diharapkan agar meningkatkan kemampuan menyimak anak di taman kanak-kanak. Selanjutnya, metode latihan relaksasi dan meditasi. Terapi adalah suatu proses untuk menyembuhkan seseorang dari penyakit yang dialaminya, baik penyakit psikis maupun mental yang dapat dilakukan oleh ahlinya. Sedangkan relaksasi adalah salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketegangan yang dialaminya oleh individu dengan melemaskan otot-otot pada tubuh. Beberapa manfaat yang diperoleh dari relaksasi antara lain, relaksasi akan membuat individu lebih mudah menghindari reaksi yang berlebihan karena adanya stres, masalah-masalah yang berhubungan dengan stres seperti hipertensi, sakit kepala, insomnia dapat dikurangi atau diobati dengan relaksasi. Dapat mengurangi tingkat kecemasan, mengurangi kemungkinan gangguan yang berhubungan dengan stres, dan mengontrol anticipatory anxiety sebelum situasi yang menimbulkan kecemasan, seperti pada pertemuan penting, wawancara, dan sebagainya, serta membantu menyembuhkan penyakit tertentu dan operasi. Berdasarkan pada manfaat relaksasi di atas, terdapat respon atau pengaruh relaksasi pada 3 aspek kehidupan manusia. Yang pertama, pikiran. Dalam keadaan relaksasi, pola pikir manusia akan menjadi lebih matang karena pikiran dalam keadaan tenang. Pada anak-anak dapat meningkatkan inteligensi meliputi karakter kognitif, matematis, logis, serta karakter afektif, relasional, kreatif, dan emosional. Yang kedua, perasaan. Relaksasi dapat mengurangi kecemasan, menurunkan tingkat egosentris, sehingga hubungan intrapersonal maupun interpersonal menjadi lancar, serta mengurangi stres secara keseluruhan, meraih kedamaian dan keseimbangan emosional yang tinggi. Yang ketiga, perilaku. Tujuan pokok relaksasi adalah membantu orang menjadi rileks, sehingga dapat membantu individu untuk dapat mengontrol diri dan memfokuskan perhatian sehingga ia dapat mengambil respon yang tepat saat berada dalam situasi yang menegangkan. Dan Herbert Benson, seorang ahli kardiologi di Sekolah Kesehatan Harvard, mengemukakan langkah-langkah relaksasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, duduk dengan tenang dalam posisi yang nyaman. Yang kedua, menutup mata. Dan yang ketiga, membuat relaksasi semua otot-otot mulai dari kaki sampai wajah. Yang keempat, bernafas melalui hidung dan mengeluarkan melalui mulut. Yang kelima, melakukan relaksasi selama 10-20 menit. Dan selain langkah-langkah di atas, ada beberapa persiapan yang dilakukan, yaitu mengenai lingkungan fisik.
Beberapa bentuk lingkungan fisik itu antara lain, yang pertama kondisi ruangan. Ruangan yang digunakan untuk relaksasi harus tenang, segar, dan nyaman. Untuk mengurangi cahaya dari luar, jendela dan pintu sebaiknya ditutup. Penerangan ruangan secara remang-remang untuk mempermudah konsentrasi individu harus menghindari adanya langsung ke matanya. Yang kedua, kondisi kursi. Kursi yang digunakan dalam bentuk kursi yang mempermudah individu untuk menggerakkan otot dan berkonsentrasi penuh. Misalnya kursi malas, sofa, atau kursi yang ada sandarannya. Tempat tidur juga bisa digunakan tempat relaksasi. Yang ketiga, kondisi pakaian. Individu hendaknya memakai pakaian yang longgar karena hal tersebut dapat membuat nyaman ketika keadaan relaksasi. Pemakaian kacamata, jam tangan, gelang, cincin, sepatu, ikat pinggang sebaiknya dihindari atau dilepas terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada beberapa teknik dalam melakukan relaksasi. Pertama, duduk dengan tenang dalam posisi yang nyaman. Yang kedua, memejamkan mata. Yang ketiga, membuat rileks semua otot-otot mulai dari kaki sampai wajah. Yang keempat, bernafas melalui hidung dan mengeluarkan melalui mulut. Kelima, melakukan relaksasi selama kurang lebih 15 menit. Sedangkan meditasi merupakan hal yang dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Namun, sebagian orang tua berpikir bahwa anak-anak tidak membutuhkan meditasi, padahal banyak manfaat meditasi bahkan untuk anak-anak. Meditasi sendiri adalah praktik relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani, maupun mencemaskan pada kehidupan sehari-hari. Cara melakukan meditasi anak, meditasi untuk anak-anak tidak jauh berbeda dengan meditasi yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang membedakan hanya modifikasi waktu, rentang perhatian, dan tingkat stres yang ditunjukkan oleh anak tertentu. Selain itu, meditasi anak juga membutuhkan bimbingan orang dewasa. Yang dilansir dari Healthy Children, berikut durasi yang disarankan untuk meditasi anak. Yang pertama, anak-anak prasekolah, yaitu beberapa menit per hari. Yang kedua, anak-anak sekolah 3-10 menit 2 kali sehari. Yang ketiga, remaja dan dewasa 5-45 menit per hari atau berdasarkan rekomendasi pembimbing. Sementara itu, seperti yang dirangkum dari Parents, berikut ini beberapa teknik dan cara melakukan meditasi untuk anak, yaitu mendengarkan. Yang pertama yaitu bernafas. Anak duduk dan berbaring di matras. Kosongkan pikiran, kemudian bernafas lambat-lambat dan dalam. Contohnya, sebelum melakukan bersama-sama, tujuannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan. Yang kedua, mendengarkan. Mainkan musik yang menenangkan, misalkan suara aliran sungai atau air terjun, suara jangkrik atau kicauan burung. Tetap dalam posisi duduk atau berbaring. Ini akan mendorong anak menjadi tenang dan fokus. Yang ketiga, berekspresi. Ajak anak untuk mewarnai atau menggambar pada sebuah kertas. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar anak bebas mengekspresikan emosinya. Yang keempat, bergerak. Angkat kedua tangan ke depan, atas, dan bawah dengan perlahan tapi pasti. Ajak anak untuk merasakan udara yang terdorong saat menggerakkan tangan. Latihan ini bertujuan untuk menenangkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi. Yang kelima, berjalan tanpa menggunakan alas kaki, cara perlahan di tempat yang tenang yang sudah disediakan untuk bermeditasi. Ajak anak untuk merasakan tanah yang dipijaknya, serta fokuskan pikiran pada rasa yang timbul dari berjalan, seperti bagaimana gerakan tubuh, udara yang terasa sangat bergerak. Konsentrasi pada apa yang dilakukan pada saat itu dan nikmati. Latihan ini membutuhkan konsentrasi dan kesabaran sehingga lebih cocok dilakukan oleh remaja, tetapi bukan tidak mungkin anak-anak bisa melakukannya. Saya Arista Ramadhani, NIM 190210205 akan menjelaskan
materi yang selanjutnya, yaitu tentang metode demonstrasi. Jadi metode demonstrasi ini adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan menunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar sebuah tiruan saja. Nah, jadi terlepas dari metode penyajian ini tidak terlepas dari penjelasan guru, walaupun dalam metode demonstrasi ini siswa hanya sekedar memperhatikan guru saja. Nah, dengan metode demonstrasi ini, proses penerimaan terhadap pelajaran akan lebih berkesan secara mendalam, sehingga akan membentuk sebuah pengertian dengan baik dan juga sempurna. Selain itu, siswa juga dapat mengamati guru selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, di sini tuh ada pun langkah-langkah dalam penggunaan metode demonstrasi ini. Yang pertama yaitu mulailah demonstrasi ini dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang peserta didik untuk berpikir. Misalnya itu melalui sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mengandung sebuah teka-teki, sehingga dapat mendorong peserta didik untuk tertarik memperhatikan kegiatan demonstrasi ini. Selanjutnya yang kedua yaitu ada menciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang menegangkan. Yang ketiga yaitu ada meyakinkan bahwa semua peserta didik ini dapat mengikuti jam demonstrasi dengan memperhatikan seluruh kegiatan peserta didik. Yang keempat yaitu berikan kesempatan pada peserta didik untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi tersebut. Nah, selain itu juga di sini itu metode demonstrasi itu mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, kelebihan dan kekurangan itu yang pertama yaitu kekurangannya adalah kelebihan metode demonstrasi itu yang pertama ada dapat membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan konkret, sehingga menghindari verbalisme atau pemahaman secara kata-kata atau kalimat saja. Yang kedua yaitu siswa lebih mudah untuk memahami apa yang sedang mereka pelajari. Ketiga yaitu proses pengajaran ini lebih menarik. Dan yang keempat yaitu siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan sebuah kenyataan dan dapat mencoba melakukannya sendiri. Yang kedua yaitu di sini ada kekurangan dari metode demonstrasi. Nah, kekurangannya yang pertama yaitu metode ini memerlukan sebuah keterampilan guru secara khusus, karena tanpa ditunjang dengan sebuah keterampilan, pelaksanaan demonstrasi ini tidak akan terjalan secara efektif. Yang kedua yaitu fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Dan yang ketiga yaitu ada demonstrasi memerlukan sebuah kesiapan dan perencanaan yang matang, disampaikan memerlukan waktu yang cukup panjang. Jadi itu memerlukan cukup waktu yang panjang sehingga mengurangi waktu pelajaran yang lain. Sehingga dalam melakukan metode demonstrasi ini kita perlu mengkombinasikan dengan metode lain sehingga dapat saling melengkapinya. Selanjutnya yaitu ada metode bercerita. Nah, metode bercerita ini adalah salah satu metode yang dapat menolong kemampuan anak dalam bersosialisasi. Nah, dengan bercerita ini maka akan dapat mendukung anak untuk belajar membaca, memahami pengetahuan tentang dunia luar dan menjadikan sosial emosional anak menjadi lebih baik. Nah, selain itu juga bercerita ini juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka menyampaikan pesan, informasi atau sebuah dongeng baik dengan alat maupun tanpa alat untuk didengarkan oleh pendengar dalam perasaan yang berbeda-beda. Nah, di sini itu terdapat beberapa manfaat dalam metode bercerita. Nah, di antara lainnya yaitu yang pertama adalah untuk daya serap atau daya tangkap pada anak. Artinya di mana di sini anak usia dini itu dapat dirangsang untuk mengetahui isi atau ide-ide gagasan dalam sebuah cerita yang disampaikan oleh guru atau orang tuanya.
Yang kedua yaitu ada melatih daya pikir anak. Nah, untuk terlatihnya memahami suatu proses cerita dan dapat mempelajari keterkaitan hubungan dalam suatu cerita. Nah, yang ketiga yaitu di sini ada melatih daya konsentrasi anak. Yang dimana itu di sini itu arti melatih daya konsentrasi anak ini bertujuan untuk memusatkan perhatian anak pada keseluruhan cerita agar anak dapat menangkap suatu ide-ide atau gagasan dalam cerita dan melihat hubungan-hubungan yang ada dalam suatu cerita. Yang keempat yaitu untuk dapat mengembangkan daya imajinasi anak. Maksudnya itu di sini dengan bercerita anak akan membayangkan atau menggambarkan suatu kejadian di luar jangkauan indranya dengan menggunakan sebuah fantasi yang anak sehingga dapat membantu mengembangkan suatu wawasan pada anak. Selanjutnya yang kelima itu ada menciptakan situasi yang menggembirakan serta mengembangkan suasana hubungan yang akrab sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Nah, karena itu berawal dari karakteristik anak usia dini, yaitu yang mendengarkan sebuah cerita, terutama apabila seorang guru yang menyampaikan cerita tersebut dengan cara yang menarik. Yang keenam yaitu ada membantu perkembangan bahasa anak dalam berkomunikasi. Nah, antara pendidik atau guru dan peserta didik secara efektif sehingga proses percakapan menjadi komunikatif. Nah, selain itu di sini terdapat beberapa jenis-jenis cerita yang ada pada yang dapat disampaikan kepada anak. Yang pertama yaitu ada sebuah cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini adalah sebuah cerita yang berasal dari suatu daerah tertentu, seperti dongeng, legenda, mit, dan sake adalah bagian dalam cerita tersebut. Yang kedua yaitu ada cerita realistis. Nah, cerita ini itu adalah sebuah cerita yang mengkisahkan sebuah kehidupan nyata sesuai dengan yang dialami oleh seseorang. Yang ketiga yaitu ada cerita sains. Nah, cerita ini tuh bersifat alamiah dan dipengaruhi oleh teknologi serta perkembangan zaman yang ada serta perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang keempat, di sini ada sebuah biografi. Nah, biografi ini tuh berisikan tentang sebuah riwayat hidup seseorang yang menceritakan tentang pengalaman serta sebuah kesuksesan yang dialami oleh orang tersebut. Nah, yang kelima yaitu ada cerita keagamaan. Nah, cerita ini tuh adalah suatu cerita yang berisi tentang sebuah kisah agama tertentu. Nah, cerita keagamaan ini dapat menanamkan sikap. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Aziza dengan NIM 1902 1020 5108. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan materi tentang metode bermain kelompok dan kooperatif, serta metode bermain modeling dan imitasi. Metode bermain kelompok dan kooperatif ini adalah suatu metode bermain yang dilakukan oleh peserta didik dengan cara berkelompok. Metode bermain ini biasanya anak didik mendapatkan peran-peran masing-masing dalam menjalankan suatu kegiatan dalam bermain. Tujuan dari bermain kelompok dan kooperatif ini adalah untuk menjalin interaksi antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Dengan metode ini, anak akan lebih bekerja sama dan memupuk sikap kekeluargaan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Biasanya metode bermain ini akan lebih terorganisasi dan dapat dijalankan sesuai peran yang sudah dibagi kepada masing-masing anak. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu metode bermain modeling dan imitasi. Metode bermain modeling ini adalah suatu metode bermain yang biasanya dilakukan dengan menggunakan suatu model sebagai contoh untuk ditiru oleh peserta didik, entah itu tingkah atau sikap
yang ditunjukkan oleh model tersebut. Biasanya model yang digunakan ini adalah dengan menggunakan seorang guru. Biasanya guru akan memberikan contoh yang baik kepada anak peserta didik, sehingga contoh-contoh yang baik tersebut akan dicontoh oleh peserta didik. Contohnya adalah sikap disiplin, mentaati peraturan, tata tertib sekolah, serta sikap-sikap teladan lain yang dapat dicontoh oleh peserta didik. Yang selanjutnya adalah imitasi. Imitasi ini adalah suatu kegiatan meniru yang dilakukan oleh peserta didik kepada lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Biasanya anak peserta didik akan meniru sikap atau tingkah laku dari seseorang yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya pada umur 2 tahun, anak akan mulai meniru sikap atau tingkah laku dari orang-orang di sekelilingnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.